Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul pesan rutin dan pesan positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama, langsung saja, yang pertama adalah pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan secara berulang atau perlu dilakukan atau dijawab secara secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan secara langsung. Contoh dari pesan rutin adalah memo, permintaan informasi, surat keluar, surat masuk, surat penawaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi permintaan rutin. Strategi permintaan rutin yang pertama adalah menyatakan permintaan atau pesan yang bisa disebut dengan pembukaan, yaitu menulis dengan nada sopan dan tidak menuntut secara personal, lalu menggunakan pendekatan secara langsung dan mengemukakan permintaan secara spesifik atau menjelaskan secara jelas apa yang mengutarakan apa yang kita inginkan. Yang kedua ada menjelaskan dan memberikan alasan apa permintaan kita atau bisa disebut dengan isi, yaitu menjelaskan alasan permintaan kita yang paling penting. Selanjutnya ada menjelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan kita itu apa saja. Selanjutnya merinci permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga ada meminta dilakukan tindakan secara spesifik atau bisa disebut dengan penutup. Menginformasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan kita atau untuk memenuhi permintaan kita. Selanjutnya ada mengekspresikan rasa terima kasih kita. Dan yang terakhir ada menyatakan dengan jelas tanggal dan waktu permintaan kita agar tercatat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk permintaan rutin. Bentuk-bentuk permintaan rutin dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan untuk pihak internal dikomunikasikan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. Jadi bisa secara lisan ataupun dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua adalah permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan untuk pihak eksternal ini informasikan ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan tersebut dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu tentang memo. Memo adalah surat dari seseorang pejabat ditunjukkan kepada pejabat dalam satu instansi atau hanya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, permintaan. 2. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. 3. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat yang bisa membuat nama dan alamat kantor, perkataan memo kepada, dari, hal, tanggal, badan surat yang membuat pesan yang hendak disampaikan. 3. Kaki surat yang membuat tanda tangan, nama terang. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. 2. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. 3. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan. 2. Jumlah atau banyaknya pesanan. 3. Cara pembayaran. 4. Cara pengiriman atau cara penyerahan. 5. Waktu pengiriman yang diinginkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Naka Putri. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan surat keluhan. Surat keluhan adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirim oleh pembeli kepada penjual barang atau jasa atas barang dan penjualannya. Nah, ketidakpuasan ini berkaitan dengan yang pertama, pengembalian barang atau permintaan uang kembali, penggantian produk yang rusak, dan yang terakhir perbaikan dalam masa garansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Yang pertama, ketika
ketika perusahaan salah, maka yang perusahaan lakukan adalah bersimpati terhadap ketidaknyamanan pelanggan dan menjelaskan bahwa perusahaan telah menangani klaim tersebut. Yang kedua, ketika pelanggan yang salah, maka bisa menggunakan isi pesan untuk mengajak para pelanggan lain agar menghindari hal yang serupa. Dan yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, maka perlu mengevaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir ada pesan positif. Yang pertama, pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan yang menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Yang kedua, pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau bisa juga disebut deduktif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuridayati Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan good news. Pesan good news adalah sebuah pesan atau surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan dan mengembirakan pihak lain. Contoh dari good news tentang pekerjaan yaitu seperti kenaikan gaji, promosi jabatan, lamaran pekerjaan yang dikabulkan atau yang diterima, kemudian tunjangan hari raya. Kemudian contoh good news untuk produk, contohnya seperti pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, persetujuan kredit, dan launching produk. Penyampaian pesan good news ada dua. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan positif dengan nada bersemangat dan menyambut. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, menjelaskan semua detail yang diperlukan, dan contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya pesan goodwill. Pesan goodwill adalah sebuah pesan atau sebuah informasi dengan niat baik yang lebih menekankan pada upaya untuk menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contoh dari pesan goodwill yaitu seperti ucapan selamat. Ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan suatu perusahaan atau keberhasilan atas suatu individu. Kemudian yang kedua, penghargaan. Biasanya diberikan karena kemampuan perusahaan atau seseorang mencapai prestasi kerja tertentu. Kemudian yang ketiga ada ucapan duka cita. Ucapan duka cita ini diberikan secara lisan ataupun secara tertulis. Ucapan duka cita ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Dan yang keempat ada ucapan terima kasih. Kemudian yang keempat ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini diartikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau sebuah lembaga. Contohnya seperti ini. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.